Untuk memulai hari ini, saya tampilin presentasi dulu ya. Oke, kelihatan presentasi. Udah ada, Kak. Oke, aman ya. Nah, karena masih banyak pendatang baru juga, mungkin masih ada beberapa yang belum tahu kenapa urgensi atau kenapa bidang optik itu menarik buat dikejar gitu ya. Gitu. Optik atau fotonik sama aja. Karena kita sama-sama mainan cahaya pada pada akhirnya gitu. Nah, jadi di bidang optik ini, why we must study photonics itu sekalian aku apa sih namanya advertising bidang fotonik ini juga ke halayak umum itu dari segi ekonomi ini sekarang lagi impact growing sangat besar gitu ya di berbagai macam eh, sektor teknologi gitu. Nah, di sini termasuk ya dari data yang aku ambil dari SPI. SPI itu salah satu organisasi fotonik terbesar di dunia yang Photonic Industries gitu. Itu tahun 2019 itu global market dari Photonic itu udah tembus sampai 2,2 triliun 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 dolar USD. Yang mana salah satu faktor paling besarnya itu ada di bagian konsumer. Kenapa bagian konsumer besar? Karena hampir semua alat yang kita pakai di kehidupan sehari-hari itu selalu terkait dengan fotonik atau optik gitu. Nggak ada sesuatu yang nggak ada cahayanya. Layar laptop ada cahayanya. Buat ngedesain LCD itu nggak mudah. Gimana caranya kita ngedesain LCD yang ramah untuk mata, yang Blu-ray radiation yang nggak banyak, tapi di saat yang bersamaan tuh bisa cerah gitu LCD-nya. Kalau misalkan kita buka laptopnya di bawah sinar matahari gitu nggak gelap gitu layarnya, jadi nggak terlalu makan konsumsi energi. Itu juga termasuk bidang optik. Terus bidang apa lagi yang masuk ke ranah konsumen? Kamera, desain kamera itu juga termasuk ranah optik. Kamera buat Zoom meeting kayak gini. Terus apalagi lighting, pencahayaan, lampu LED, berbagai macam lampu ruangan dan sebagai macam lampu gitu. Itu juga termasuk bidang fotonik atau optik. Jadi salah satu bidang terbesar ya dari konsumen. Ini ada sekitar 800 billion. Billion itu miliar ya, 800 miliar USD. Aliran dana ekonomi di dunia itu ada di bidang fotonik atau optik ini. Nah, tapi aplikasi di bidang lainnya juga banyak, terutama di communication. Karena yang kita tahu di abad ke-21 ini, itu kita pakai internet kan ya, komunikasi kemana-mana, buat Zoom meeting dan segala macam. Dan backbone internet dunia itu sampai saat ini tuh masih ditopang oleh yang namanya fiber optik sebenarnya. Jadi WiFi apa cloud based communication itu bukan bukan berarti kita kayak ngirim data ke awan terus dari awan dikirim balik ke orang yang ada di mana gitu enggak. Meskipun namanya cloud based tapi tetap aja sebenarnya data yang kita kirim dari HP, dari laptop, dari manapun lewat sinyal WiFi katakanlah. Itu dari transmit dari tiang WiFi-nya nanti dikirim dikirim lagi lewat kabel fiber optik. Jadi untuk nyebrang dari Indonesia katakanlah ke Amerika yang ribuan kilometer itu itu ada kabel fiber optik di bawah laut gitu yang menghubungkan seluruh internet hub di dunia gitu. Jadi kayak WiFi itu cuma bagian dari apa? Dari user ke node gitu. Node itu bahasa Indonesia apa ya? Ya pokoknya dari pengguna ke ke jaringan ke dalam jaringan yang mana kalau misalkan koneksi dari jaringan ke jaringan lain gitu. Satu jaringan itu isinya ada ribuan pengguna. Nah, itu lewat pakai fiber optik. Jadi termasuk communication ini uh, bergantung banget sama fiber optik dan juga gimana cara kita konversi informasi dari sinyal listrik elektromagnetik itu menjadi sinyal cahaya gitu. Karena kalau udah lewat fiber optik itu perambatan informasinya ya melalui cahaya bukan lagi sinyal elektronik gitu ya. Terus bidang-bidang lainnya juga banyak. Yang tertarik ke energi, solar PV juga ini sekarang udah mulai mantap sebenarnya. Karena dulu awal-awal solar PV baru ada itu, solar PV itu sel surya gitu ya. Itu kayak efisiensi masih sekitar 10%, 20%. Sekarang tuh udah ada yang tembus 60% efisiensi dari sel surya itu. Meskipun masih research grade ya, belum belum komersil. Kalau yang komersil itu masih di rentang 40-50% buat konversi energi cahaya ke dalam menjadi energi listrik yang siap pakai gitu. Lighting, sensing, defense. Defense ini juga di bidang optik banyak. Contohnya itu teknologi LiDAR. LiDAR itu kayak mirip-mirip sama sonar.
kayak ngedeteksi keberadaan suatu objek. Tapi tapi yang dipakai itu bukan gelombang suara kan, kalau sonar yang dipakai itu gelombang suara gitu. Yang dipakai itu misalkan gelombang elektromagnet yang dipantulin dalam gelombang radio gitu. Jadi banyak. Intinya ini bidang yang sangat versatile ya, dari segi ekonomi. Jadi kayak mau kalau misalkan pengen terjun ke industri kemana aja sebenarnya banyak gitu yang yang bisa menampung. Kalau di luar negeri, kalau di Indonesia mungkin ada beberapa gitu yang menampung, meskipun nggak sebanyak di luar negeri. Nah, selain selain secara ekonomi dari segi ekonomi dia itu versatile bidangnya, dari segi fundamental science juga ini bisa termasuk bidang yang sangat rich. Ini salah satu alasan kenapa sebenarnya dulu cerita sedikit sebelum saya terjun ke fotonik, itu saya ngerjainnya geofisik sama theoretical physics gitu. Lebih banyak main-mainan, lebih tertarik matkul-matkul kayak kosmologi gitu, general relativity dan sebagainya macam. Nah, tapi banyak juga yang tahu kalau misalkan kalau ya, masih ada yang ngikutin perkembangan partikel fisik atau kosmologi sekarang itu lagi stuck gitu ya. Kayak setiap eksperimen yang dilakuin di sana itu eh, pengennya kan ngebuktiin pelanggaran standar model, tapi nggak taunya pas pas dicek datanya isinya ternyata standar model lagi gitu. Jadi kayak masih stagnan, belum ada perkembangan lebih lanjut, belum ada novelty terbaru. Bisa dibilang kayak gitu. Tapi kalau misalkan di bidang fotonik ini termasuk bidang rapid growing karena bahkan dalam satu dekade terakhir dari 2009 ke 2023 itu ada banyak penemuan-penemuan novel gitu. Novel itu baru gitu, yang sangat fundamental di sains, yang matematikanya rich, experimentally rich dan juga bisa dilakukan secara simulasi gitu ya. Nah, contohnya ini ada dari 2009 sampai 2023 tuh ada beberapa Nobel Prize di berbagai bidang, bukan di fisik doang tapi di chemistry juga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh yang semuanya itu terkait dengan photonics yang ada kaitannya sama cahaya. Yang paling baru sih yang 2023 kemarin. Itu tentang generation of atau second pulse. Cahaya dengan durasi 1 atau second atau 10 pangkat min 18 detik itu durasi cahaya. Bahkan yang 2022 sebelumnya itu yang tentang quantum entanglement itu juga pembuktiannya menggunakan foton. Karena eh, untuk menghasilkan foton yang terentangle itu sangat mudah gitu. Ada tekniknya tapi bisa dibilang mudah. Kalau misalkan kita udah punya bahannya itu bakal terjadi secara spontanius gitu. Nah itu lewat lewat foton pembuktiannya. Terus ada juga optical tweezer, terus super resolution microscope ini yang menurut saya menarik banget. Jadi kita bisa ngelihat objek yang ukurannya nanometer menggunakan cahaya, bukan bukan menggunakan kan biasanya kalau orang-orang material ngelihat objek yang ukuran nanometer tuh pakai elektron mikroskopi ya, SEM atau enggak TEM, tunneling elektron mikroskopi atau enggak scanning elektron mikroskopi. Bukan pakai cahaya karena kalau cahaya itu terbatas sama diffraction ini. Tapi dengan adanya super resolution microscope ini, kita sekarang udah bisa melihat objek ukuran nanometer, kayak 5 nanometer, 10 nanometer gitu, menggunakan cahaya. Dan itu ada keuntungannya sendiri dibandingkan kalau ketika menggunakan elektron mikroskopi. Keuntungannya apa? Kita bisa melihat objek-objek yang hidup, kayak sel-sel manusia, protein di tubuh makhluk hidup gitu ya, yang siklus-siklus protein, ketika protein itu dari DNA berubah jadi misalkan jadi apalah gitu, jadi protein apa gitu. Protein itu kan sifat dinamik ya. Nah, itu cuma bisa diamati menggunakan cahaya. Kenapa? Karena kalau menggunakan sampelnya itu pasti otomatis bakal rusak. Kelemahannya SEM itu adalah dia cuma bisa dipakai untuk mencitrakan atau melihat benda mati, gitu. Karena dia bakal sifatnya tuh destruktif, merusak sampel. Jadi kita nggak bisa tuh mengamati dinamika siklus sel makhluk hidup menggunakan scanning electron microscope. Jadi super resolution microscope ini ngebantu banget untuk orang-orang biologi, orang-orang yang mempelajari eh, dinamika kehidupan di skala nanometer ini. Jadi banyak. This field is very rich, bisa bisa aku bilang gitu. Buat yang tertarik ke teori, banyak teori-teori di optik, apalagi quantum optik ya sekarang yang lagi rapidly growing. Itu yang masih berkembang banget, mathematically rich. Terus dia juga bisa aku bilang salah satu bidang yang paling versatile. Dalam artian, buat ngelakuin eksperimen optik itu kita nggak perlu alat-alat mahal kayak kayak misalkan hadron collider yang cuma bisa dilakuin kalau beberapa negara maju gitu ya berkolaborasi enggak. Tapi alat-alatnya bisa untuk satu lab kecil yang dioperasikan oleh satu orang itu udah cukup gitu ya, untuk membuat quantum entanglement ini gitu. Juga atau second light. Jadi experimentally dia doable, mathematically dia rich kalau kita pengen ngembangin teorinya. Sama interface antara eksperimen dan
teori itu adalah simulasi. Dia juga bisa kita simulasi nih. Kalau misalkan kita pengen mendesain suatu sistem optik sebelum diuji secara eksperimental kayak gitu. Jadi economically pengen ke industries opportunity-nya banyak. Terus kalau yang lebih tertarik ke fundamental science, bidangnya juga masih rich dan rapidly growing. Ya, itu kenapa fotonik menarik. Oke. Nah, di Google Form ada beberapa yang request apa sih namanya apa terkait dengan pembahasan seri kuliah ini kalau bisa kita kaitkan dengan kuantum. Tapi aku nggak janji kalau misalkan kita bakal bahas banyak tentang kuantumnya karena di kuliah ini tuh pengen aku bahas lebih tentang dasar-dasar optikanya gitu. Walaupun nanti ada beberapa konsep dari apa yang aku bahas ini bisa diterapkan ke kuantum. Ya contohnya di quantum computing. Di quantum computing itu salah satu paradigmanya itu adalah kita pengen melakukan miniaturisasi dari quantum computer. Ini salah satu target orang optik. Karena quantum computer sekarang yang performanya paling tinggi itu yang punyanya IBM atau si pokoknya orang-orang dari Google gitu ya, dari Google atau nggak dari IBM. Itu mereka pakai sistemnya superconducting qubit. Jadi qubitnya itu terbuat dari superconducting state. Ya. Nah, cuma kelemahan dari superconducting qubit ini adalah dia cuma bisa beroperasi pada temperatur rendah. Karena yang kita tahu belum material apa material high temperature superconductor itu belum ditemukan yang bisa beroperasi apa yang bisa beroperasi di room temperature. Sekarang superconductor tuh seenggaknya masih masih harus didinginin sampai di atas titik di atas titik bekunya liquid nitrogen lah gitu. Dan itu masih sekitar minus berapa Kelvin gitu. Sorry, minus berapa derajat Celcius atau misalkan puluhan Kelvin yang artinya masih dingin sebenarnya. Masih dingin banget untuk dari room temperature. Terus yang kendala yang lain itu adalah superconducting qubit ini dia juga makan makan space, gede banget ya. Jadi ada kemungkinan dia nggak bisa dikomersialisasikan, cuma bisa dipakai buat research center doang. Nah sementara kita juga bisa ngebuat qubit tuh bukan pakai superconducting state tapi pakai foton. Dengan cara adalah salah satu yang udah dibuat sama orang tahun 2019, namanya si author itu Katerina Tabelion. Dia itu ngebuat photonic quantum processor. Jadi kayak prosesor yang bisa ngolah qubit, tapi qubit itu dari foton, bukan dari superconductor. Kayak gitu. Detailnya gimana sebenarnya aku nggak tahu. Tapi yang jelas si photonic processor ini itu dia dibangun pada suatu chip ukurannya kecil gitu kayak 2 cm kali 2 cm. Yang mana di dalam chip itu ada banyak pandu gelombang, waveguide. Salah satu komponen utama untuk ngebangun si photonic processor ini atau photonic circuit ini. Kayak gitu. Nah, kita nggak bakal dibahas detail gimana caranya quantum information processing menggunakan photonic circuit, tapi kita bakal bahas fundamental dari photonic circuit itu sendiri, yaitu tentang waveguide. Karena waveguide itu backbone-nya ini, backbone-nya photonic integrated circuit atau bahkan backbone-nya dari si optical fiber communication tadi. Teori tentang waveguide atau pandu gelombang itu adalah teori yang menjantungi apa, komunikasi di abad ke-21 ini. Nah, itu yang bakal kita bahas dasarnya gitu ya. Nah, ini salah satu aplikasi tentang quantum computing. Nah, terus yang tadi yang tentang bagaimana caranya kita menghasilkan dua foton yang entangled. Salah satu cara paling gampang itu adalah ada fenomena yang namanya fenomena optika nonlinear. Jadi kita punya suatu kristal khusus namanya kristal nonlinear gitu. Nah, ketika kristal nonlinear ini ditembakin cahaya dengan intensitas yang cukup tinggi gitu ya. Jadi pakai laser biasa aja, pakai laser biasa warna apapun gitu. Tapi biasanya dipakai laser infrared. Kenapa yang dipakai laser infrared? Karena komunikasi optik juga pakai pakai infrared gitu di fiber optik. Nah, jadi kita cuma ingredientnya cuma 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 dua. Bahan-bahan yang dibutuhkan tuh cuma dua, cuma kristal nonlinear sama satu lagi itu adalah laser. Udah. Kita tembakin laser ini ke dalam kristal nonlinear dengan intensitas yang cukup tinggi gitu. Dan intensitas itu bisa diatur-atur gitu dari lasernya. Nanti dia akan terjadi spontaneous emission. Sorry. Stimulated emission yang menghasilkan entangled photon pair secara spontan. Jadi otomatis foton yang keluar dari si kristal ini itu nanti bakal terentangle satu sama lain. Jadi sifat kuantum itu langsung. Jadi kita input satu foton yang keluar dua gitu. Input satu foton ke dalam kristal ini yang keluar dua dan dua-duanya itu langsung otomatis terentangle gitu. Nah, biasanya orang itu tertarik adalah gimana caranya kita memanipulasi si kristalnya gitu. Kristal apa yang bisa melakukan hal kayak gitu.
Karena bahannya gampang kan, kita cuma butuh laser, cuma butuh kristal. Tapi kristalnya itu kristal apa? Gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ada beberapa kristal-kristal tertentu yang bisa dipakai untuk menghasilkan entangled photon pair ini. Dan semuanya itu adalah biasanya kristal non-linear gitu. Nah, mungkin kita kita nggak bakal bahas tentang correlated photon pairs ini apa, tapi kita bakal bahas tentang sifat non-linear ini. Kenapa kenapa kita bisa melakukan konversi dari satu panjang gelombang ke panjang gelombang lain gitu. Yaitu dengan mengeksploitasi sifat non-linear dari medium kayak gitu. Terus aplikasi lain, ini salah satu yang menarik. Ini aplikasi nggak bakal aku bahas semua in general, cuma beberapa yang menarik dan yang pernah aku pelajari gitu. Wait, oke, sorry. Nah, ini adalah magneto-optical trap. Magneto-optical trap itu apa? Itu magneto-optical trap itu kita tuh bisa ngejebak atom sekarang. Jadi kayak ada atom kecil gitu, ya. Satu atom atau beberapa atom yang tergabung jadi satu. Itu dia bisa dijebak dengan jadi kayak levitating melayang lewat si magneto-optical trap ini. Nah, atomic trap itu berguna buat banyak hal. Salah satunya adalah buat quantum computing juga. Jadi skematik quantum computing itu banyak, bukan cuma superconducting qubit doang atau photonic qubit, tapi ada juga pakai namanya Ribert atom, Ribert atom qubit. Dan Ribert atom qubit ini dia memanfaatkan ya atomic trap ini. Jadi si atom itu harus dijebak. Kita harus punya misalkan satu biji atom, benar-benar satu biji, dijebak dalam suatu jebakan yang kita sebut jebakan magnetoptik, supaya dia tuh diam di situ. Nah, kalau dia udah diam, nanti ketika sifat penjebaknya ini diubah sedikit-sedikit, nah nanti keadaan dari si atom ini bisa berubah. Nah, itu yang bisa dipakai buat mengencode information, buat dijadikan qubit. Nah, magneto-optical trap ini juga sih prinsipnya kita nggak bakal bahas detail gimana karena ini udah masuk ke quantum optiknya. Tapi ada beberapa tapi ada satu konsep utama yang bisa bikin magneto-optical trap ini bekerja itu adalah namanya spin angular momentum of light. Jadi si cahaya itu ternyata juga punya angular momentum spin. Oh iya, silakan Mei. Oke, oke lanjut ya. Ada yang namanya spin angular momentum of light. Jadi cahaya itu kalau misalkan di teori klasik cahaya itu adalah cuma gelombang elektromagnet aja. Tapi seperti yang kita tahu di teori kuantum yang mungkin udah belajar fisika modern gitu ya. Cahaya itu selain dia punya sifat gelombang secara klasik dia juga punya sifat partikel gitu. Nah, sifat partikel yang dimiliki cahaya itu apa? Jadi dia punya momentum itu satu. Tapi dia juga punya momentum-momentum yang lain yang dimiliki oleh partikel. Contohnya apa? Spin angular momentum sama orbital angular momentum. Spin angular momentum itu yang S namanya. Kalau orbital angular momentum itu yang L. Oke. Nah, magneto-optical trap ini dia memanfaatkan efek Zeeman. Jadi kita punya coil, coil itu kayak kawat yang dibentuk lingkaran. Terus kawat ini dialirin arus listrik supaya nanti ada medan magnet ke arah sumbu Z nih ke atas. Gitu ya. Nah, mungkin buat yang belum familiar dengan efek Zeeman, itu ketika atom dikasih medan magnet konstan gitu ya, itu nanti apa si atom itu punya yang namanya energy level. Energy level itu nanti bakal kebelah. Nah, ketika energi levelnya kebelah, terus dia disinarin cahaya, nanti si atom ini bisa bisa aja menyerap cahaya tadi. Kalau misalkan angular momentum dari si cahayanya, sorry, nilai nilai spin angular momentum dari cahaya itu pas banget sama energi level yang kebelah tadi, kayak gitu. Nah, di sini ya apa sih namanya cahaya yang mempunyai spin angular momentum tuh bisa dikarakterisasi oleh yang namanya polarisasi dari cahaya. Gitu. Jadi kita nggak bakal bahas tentang sifat spinnya, tapi yang kita bahas nanti di kuliah ini adalah tentang polarisasi cahayanya. Polarisasi cahaya itu apa? Jadi cahaya itu kan gelombang elektromagnet. Yang namanya gelombang itu pasti nanti ada sesuatu yang bergetar di dalamnya. Gitu. Gelombang apapun ya. Kalau misalkan gelombang pada tali ya si talinya yang bergetar. Tapi kalau gelombang elektromagnet itu adalah medan listrik dan medan magnet dari si gelombang elektromagnet ini yang bergetar. Gitu. Nah polarisasi cahaya itu kayak menggambarkan ke arah mana si gelombang listriknya itu bergetar. Kalau misalkan dia terpolarisasi linear, dia getarnya katakanlah cuma atas bawah gini aja atau enggak kanan kiri gini aja. Tapi ada juga beberapa gelombang elektromagnet yang dia bergetarnya itu melingkar, kayak gini, ngebentuk lingkaran. Nah itu namanya apa sih namanya? eh, s- Bisa kita sebut polarisasi melingkar atau circulary polarized light. Nah, ketika dia bergetar melingkar, ternyata dia secara klasik itu
apa secara klasik dia bergetar yang melingkar nih si apa si cahayanya. Secara kuantum ternyata getaran melingkarnya ini dia bakal mengandung spin angular momentum yang terkuantisasi. Gitu. Detail kuantisasi gimana nggak bakal aku bahas detail, tapi nanti bakal aku bahas tentang gimana cara dia bisa bergetar melingkar ini. Kayak gitu. Jadi intinya si cahaya klasik ini dia bisa bergetar linear atas bawah atau kanan kiri, tapi juga bisa melingkar. Dan kalau dia melingkar, dia nanti bisa mengandung spin. Gitu. Dan spin dari si cahaya ini bisa berinteraksi sama spin dari atom. Jadi cahaya yang tadi misalkan punya spin plus satu, si atom nggak punya spin, berinteraksi tuh. Si atomnya bisa aja tereksitasi jadi punya spin plus satu, jadi muter juga. Kayak gitu ya. Nah itu dipakai buat magnetopical trap. Gitu ya. Salah satu aplikasinya. Terus aplikasi yang lain itu adalah orbital angular momentum. Nah ini yang lebih baru lagi dibandingkan spin angular momentum. Jadi ingat angular momentum itu kan secara kuantum tuh ada dua ya. Ada spin S atau enggak orbital L. Nah, kalau di orbital angular momentum ini adalah si cahaya itu punya punya bisa apa ya? Ketika dia bergetar dia bukan cuma muter si cahayanya, tapi nanti intensitas itu bisa membentuk suatu helix. Helix itu apa ya? Bahasa Indonesianya. Spiral gitu ya. Jadi si cahaya itu si intensitas itu ngebentuk spiral kayak gini ketika dia merambat. Nah, ini adalah sifat kuantum yang sebelumnya itu nggak ada. Ketika dia membentuk spiral kayak gini, bisa aja nanti si cahaya itu punya namanya point of singularity. Nah, cahaya-cahaya yang biasanya keluar dari laser, kalau misalkan kita punya laser pointer, terus kita arahkan ke tangan atau kemana, itu biasanya kita ngeliat tangan kita kan ada titik cahaya warna merah atau apa gitu ya. Kalau misalkan lasernya dikenain ke tangan. Nah, itu adalah cahaya yang nggak punya orbital angular momentum. Jadi kayak intensitasnya itu cuma merah titik gini aja. Kayak gitu. Sama kayak apa yang dikeluarin sama si ujung dari lasernya. Nah, tapi ketika cahaya itu punya orbital angular momentum, bisa aja nanti dia intensitasnya itu bukan cuma titik doang, tapi di tengah-tengah titiknya itu ada titik ada apa? Ada poin di mana dia gelap gitu. Jadi pinggirannya titik, tengahnya tuh gelap. Nah, ini namanya point of singularity. Nah, point of singularity ini bergantung sama si angular momentumnya atau bilangan kuantum M dari si cahaya itu nilainya berapa? Nol plus satu plus 2 plus 3 dan seterusnya. Ya gitu. Nah, menariknya dari si orbital angular momentum of light ini adalah nilai nilai apa nilai bilangan kuantum M ini nggak ada batasannya. Jadi bisa aja dia nilainya tak hingga gitu. Artinya apa? Dia bisa aja dipakai buat memproses informasi. Kayak contohnya yang udah pernah ini salah satu paper yang menarik. Ada orang yang udah pernah mencoba melakukan itu high dimensional quantum cryptography with twisted light. Jadi tiap eh, tiap keadaan dari orbital angular momentum yang berbeda ini, tiap nilai dari M-nya ini, entah dia M-nya 0, plus 1, min 1, plus 2, atau minus 2, atau seterusnya, itu dia bisa dipakai untuk menyimpan informasi yang berbeda. Gitu ya. Kalau misalkan informasinya klasik berarti bit gitu ya. Satuan informasi kan bit. Tiap nilai M yang berbeda ini bisa menyimpan bit yang berbeda. Artinya apa? Ini bisa bisa aja dipakai buat kriptografi. Kriptografi itu kayak bikin enkripsi gitu. Bikin kunci yang kombinasinya tuh tak hingga banyaknya. Kenapa kombinasi tak hingga banyak ya? Karena ada tak hingga banyaknya, ada sebanyak tak hingga orbital angular momentum yang bisa kita pakai untuk menyimpan informasi gitu. Kan kita bisa aja nyimpannya informasi di M sama dengan 0, M sama dengan 1, M sama dengan 2, atau misalkan di M sama dengan 1000. Bisa di mana aja gitu. Nah, jadi ini eh, meskipun masih belum kepakai di secara praktis ya, masih di level pengembangan, ini menjadi ini salah satu apa ya, objek yang rapidly growing, topik yang rapidly growing yang harapannya bisa merevolusi gitu, merevolusi bidang enkripsi data untuk komunikasi, kayak gitu. Yaitu menggunakan sifat orbital angular momentum of light ini, kayak gitu. Nah, tapi kita nggak bakal bahas orbital angular momentumnya karena itu bagian kuantumnya. Yang kita bahas tuh di bagian klasiknya yaitu tentang distribusi intensitas cahayanya. Gitu. Gimana cara kita bisa menghasilkan distribusi intensitas ini? Apa yang bakal membuat intensitas cahaya itu bisa berbeda-beda? Kayak gitu. Ya, jadi kurang lebih itu tentang aplikasinya. Nah, kalau bahasan-bahasan kuliahnya, rencananya ini karena kita pertemuannya terbatas ya. Nah, rencananya ini kita ada sekitar 8 bahasan. Untuk persamaan Maxwell sama persamaan Helmholtz itu sebenarnya udah dibahas di dua video sebelumnya. Jadi dua pertemuan sebelumnya sebelum kuliah ini dibuka secara online.
secara umum. Jadi kita bakal bahas ke topik selanjutnya. Tapi aku bakal review sedikit juga tentang persamaan Helmholtz ini. Nah, kita bakal mulai dari sifat dari plane wave atau gelombang bidang, polarisasi dan juga interferensi, gitu ya. Terus habis itu kita bakal bahas juga tentang medium-medium yang berbeda, karena tiga topik pertama ini kita bahasnya masih gelombang elektromagnetik vakum. Nah, sekarang gimana kalau misalkan mediumnya itu diganti jadi medium dielektrik? Dan kalau misalkan mediumnya ada beda gitu ya, ada transisi dari vakum ke dielektrik atau dari dielektrik satu ke dielektrik dua. Terus gimana kalau misalkan mediumnya itu bukan cuma dua lapis, tapi berlapis-lapis. Terus nah yang yang tiga ini adalah backbone dari optical communication, yaitu tentang teori pandu gelombang, perambatan pulse. Aku nggak tahu pulse bahasa Indonesia apa, jadi aku tulis pulse propagation. Dan dispersinya dan juga optical fiber. Kayak gitu. Nah, sebelum kita mulai masuk ke bahasan yang ini, ada pertanyaan dulu nggak? Saya ingin bertanya, Ya. ini mungkin lebih ke pertanyaan apa ya, menambah wawasan aja. Tadi kan Hmm, sempat dijelaskan kalau menurut Kak Dharma ini eksperimen di optik itu relatif murah kan ya? relatif. Ya relatif. Ya. Nah, itu kalau yang sepengetahuan Kak Dharma ini kira-kira di order berapa biayanya yang pernah Kak Dharma lihat atau dengar? Eh, Spesifiknya sih kurang tahu ya. Cuma kalau dari komponen-komponen alat-alat optik individualnya gitu ya, itu kalau misalkan kita mainannya di bulk optic system kayak lensa-lensaan, fiber optik gitu-gitu, itu fiber optik pun bisa dapat ada yang harganya 10 ribuan, 20 ribuan gitu kalau dalam rupiah. Meskipun kualitasnya mungkin bukan yang terlalu bagus gitu, yang gampang rusak. Terus kalau misalkan dari lab yang pernah saya internship itu, yang ngerjain eksperimen, itu harganya sekitar dalam order seratusan juta itu udah bisa kebeli alat-alat untuk apa? Alat untuk ngerjain eksperimen dalam satu lab gitu. Seratusan juta, 200-an juta. Jadi yang saya katakan relatif murah ini adalah ketika kita menjadi PI dalam suatu institusi riset dengan dana penelitian tahunan 100 juta, 200 juta, itu kita udah bisa ngebuat alat eksperimen ini gitu. Dan Beda itu sih. alat eksperimennya itu Hmm. juga bukan yang untuk undergraduate ya, tapi itu udah bisa buat riset ya. Yes. Wow, oke. Heeh. Ya karena kalau saya saya dulu juga pernah lihat dikit-dikit kan. Hmm. Nah itu mungkin kebetulan pas yang relatif mahal gitu. Jadi penasaran kalau di sisi lain itu bagaimana harganya. Oke. Ya, yang pernah Kak Abbas temuin berapa nih, Bang? Nggak. Yang sesimpel kayak power meter. Power meter kan untuk itu ya, mengukur intensitas dari cahaya lasernya kan. Hmm. Nah itu kan itunya aja kan yang kelihatannya simpel itu ternyata 10 jutaan lebih kan itu. Ya. Heeh. Nah gitu. Tapi kalau misalnya udah yang lebih main-main teknologi kuantum kan ya udah macem-macem lah. Hmm. Cuma yang kaget itu bahkan yang sensor apa alat ukur untuk power meter aja harganya udah 10 juta ke atas kita. Hmm. Pas kita. Ya. Ya, mungkin 10 juta kalau buat project undergraduate gitu ya. Kalau buat praktikum itu memang mahal sih. Tapi kalau udah di level riset dengan dana penelitian 100 juta, 200 jutaan per bulan biasanya, sorry per tahun, itu termasuk doable sebenarnya. Jadi kita nggak terlalu banyak pengeluaran. Mhm. Ya Beda ya. beda sama orang condense meter yang butuh fabrikasi biasanya tiap tahun itu lebih mahal. Oh. Karena fabrikasi katakanlah apalagi kalau yang mainannya ke sampel-sampel solid state gitu, butuh butuh fabrikasi kayak LPCVD, PECVD itu alatnya sendiri bisa miliaran mas. buat Hmm, buat beli oke alatnya oke. doang. Nah itu lebih mahal. Apalagi kalau orang ini particle physics yang high energy physics yang eksperimen. Nah itu Oh cuma bisa iya. dilakuinnya eksperimennya itu bukan order miliaran lagi, tapi miliaran euro atau miliaran dolar. Karena yang alat eksperimen kayak Hadron Collider itu kan cuma bisa dibangun sama ketika beberapa institusi atau beberapa negara itu kolaborasi. Jadi bukan di level individual kita punya lab dan dapat dana penelitian lagi gitu. Oke oke. Hmm. Thank you jawabannya. Ada lagi? Belum ada ya? Eh, Eh, Dar, ya. eh, Gimana? kakak penasaran sih soal tadi yang quantum entanglement itu bisa apa eksperimennya dan mudah ya kata kamu ya. Mungkin Hmm. kalau sometimes kalau luang bisa ditunjukin gitu. Um, Atau eh, udah ada referensi ya. Nanti saya coba cari referensi papernya deh.
Itu apa sih namanya kalau eksperimennya tuh, dan kebetulan unfortunately bukan bukan saya yang dapat di saya sekarang kan lagi di Tampere University Finland ya. Bukan saya yang dapat topik itu, tapi ada teman saya yang Hmm. kebetulan dapat topik itu. Dan nanti saya coba tanya ke dia dan mungkin bakal buat video juga tentang quantum entanglement pakai pakai nonlinear kristal ini. Karena literally dia ngejelasinnya benar emang cuma gitu aja mekanismenya, kita punya kristal nonlinear, punya laser Hmm. yang bisa diatur panjang gelombangnya berapapun gitu. Dan kalau Hmm. dan kalau intensitasnya cukup tinggi, itu nanti bakal keluar sendiri entangled photonnya. Tapi Hmm. yang susah itu adalah bukan menghasilkan entangled photon, yang susah itu ternyata adalah mendeteksinya. Kristal. Oh. Kalau kristalnya, ya ngebuat kristal juga susah sih maksudnya. Tapi yang bikin kristal biasanya kan orang kondens meter gitu ya, orang material. Kita cuma pakai doang. Kalau kita yang orang Hmm. eksperimen optika itu yang susah adalah ngedeteksinya, ngebikin setup buat ngedeteksi entangled photon ini. Karena dia rapuh, rapuh banget. Jadi kalau apa gampang gampang rusak sifat entangled. Hmm. Kalau ada disturbansi kayak apa kayak misalkan kita kita pakai lensa tapi lensanya kotor gitu. Nah itu gampang 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 tercemari nih apa sifat sifat entangled ini. Yep. Kayak gitu sih. Thank you. Oke. Thank you. Ya, tapi ntar saya coba gitu ya usahakan minta tolong sama si teman buat kita bikin video bareng gitu, ngejelasin tentang entangled photon tadi. Ada lagi? Oke, belum ada ya. Kalau belum ada mungkin sekarang berarti kita mulai ke bagian yang membosankan nih untuk beberapa orang, yaitu bagian teori, beneran teori. Wait, coba share screen. Bentar.